wetaning pangani kering Gunung Agung. Kalau menurut Markandeya Purana, ada keinginan, ada puisi membuat peseraman di Jawa. Beliau membuat peseraman di Dieng. Karena sudah banyak di sana piyoga-piyoga, resi-resi di Dieng, beliau pindah ke Gunung Raung di Banyuwangi. Ada puisi, beliau disuruh untuk meluaskan, membuat pemukiman di Pulau Panjang namanya, Pak. Di Bali ini sekarang di Bali ini. Bersama rombongan diceritakan sama 800 orang. Lantaran mereka ini tidak mengadakan upacara ritual, nah sehingga sebagian daripada pengikut mereka ini kena wabah, akhirnya meninggal. Kembalilah beliau ke Gunung Raung yang disebut Giri Rawang untuk memohon petunjuk apa yang terjadi. Setelah dapat petunjuk, beliau datang lagi ke Bali. Pada waktu itu kedatangan beliau itulah menanamkan Pancadatu di kaki Gunung Agung. Pancadatu ada 5 jenis logam, seperti emas, tembaga, perak, perunggu, dan permata. Dan disertai dengan yang disebut dengan filter pengentas. Akhirnya selamatlah pengikut beliau dan Pulau Dewata ini. Makanya tempat ini disebut Basuki. Basuki itu artinya selamat. Selamat. Basuki ini selamat atau rahayu. Nah, asal mula dari Basaki itu adalah Basuki dulu, baru ada Basaki. Disitulah mulai awal masyarakat Bali melakukan suatu upacara ritual secara Hindu dengan bentuk bebantan upacara itu. menyempurnakan ajaran dari pemujaan leluhur kepada pemujaan para dewa. Salah satunya adalah Maharishi Markandeya. Warisan besar beliau yang kita warisi sampai saat ini. Kawit salat samaya. Empu Kuturan itu sekitar abad 10-11. Jadi di situ udah ada zaman kerajaan Udayana Warmadewa namanya. Itu muncul nama-nama Kuturan sebagai pejabat. Tetapi Kuturan di zaman Raja Udayana adalah Kuturan yang bernama Rajakerta. Dengan didirikannya Pura Penenjoan yang ada di kawasan Basakih juga, diperluas arealnya itu di zaman Empu Kuturan di era Udayana. Waktu zamannya Prabu Udayana, waktu itu mengalami keributan dan kekacauan, datang Empu Kuturan ke sini, lalu diadakan pertemuan di sana, pertemuan Samuh Tiga, pertemuan Segitiga. Karena keibuan ini perlu disatukan umat di Bali dengan didirikan Trimurti. Brahma, Wisnu, Siwa sebagai pengajawantan dari Yang Maha Kuasa. Perluasan Basakih yang paling monumental itu ada di era Dalem Ketut Ngelesir. Beliau inilah raja yang pertama di Gelgel dan beliaulah yang sangat konsen dengan pembangunan Pura Basakih itu sendiri. Ditata kembali, baru dibangun pedarman-pedarman sebagai tempat pemujaan dari klan-klan, dari soroh-soroh. Ada klan A, klan B, klan C. Setelah Dalem Ketut Ngelesir berpulang, barulah digantikan oleh putra beliau yaitu Dalem Waturenggong. Pada era inilah kedatangan ide Dangyang Nilaharte atau yang lebih populer kita kenal di Bali dengan sebutan Dangyang Dwi Gendere atau Perdana Sakti Wawurahu. Perkembangan Hindu sampai ke seluruh dunia dan kita berbicara tentang Bali itu di era zaman Purana. Kalau era zaman Purana itu pemujaan yang menjadi puncak dari pemujaan itu adalah Trimurti yang menjadi Ista Dewata
itu adalah Brahma, Wisnu, dan Siwa atau Iswara. Para dewa yang merupakan manifestasi daripada ide Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa. Setelah zaman Empu Kuturan, setelah zaman Ide Dangyang Nilaharta, dan setelah itu di Bali lebih populer pemujaan kepada manifestasi Tuhan dalam wujud Dewa Siwa. Sampai saat ini, maka dari konsep Trimurti, ada pemikiran beberapa cendekiawan kita daerah itu, pemikiran mereka di Padma 3 itu sebagai setana daripada Tripurusa, yaitu 3 siwa utama, karena sudah bercorak siwaistisi tadi. Artinya kekuatan siwa diutamakan, muncul ke atas, maka muncul siwaistis. Dengan begitu, Padma 3 itu juga dimengerti, diterjemahkan sebagai Tripurusa, artinya siwa, Sadasiwa, dan Paramasiwa. Apakah ini bertentangan satu sama lain? Tidak sama sekali. Kalau kita mengacu kepada dasar aksara, Sabatai nama Siwa. Sebenarnya semua itu adalah nama Siwanya. Itu adalah nama Siwa semua. Disinilah bentuk sebenarnya konsep ketuhanan Hindu yang satu untuk banyak dan banyak untuk satu. Khusus tentang Besakih, itu pendiriannya adalah dengan dasar lontar Padma Buana. Di mana dalam lontar Padma Buana ini adalah seperti namanya, Padma itu adalah lotus. Di mana inti sari daripada lotus itu atau Padma itu adalah Besakih dan Padma 3. Padma 3 ini adalah inti daripada Padma itu. Daun pertama dari kelopak bunga Padma itu adalah Catur Loka Pala. Pertama adalah Pura Kiduling Kreteg, terus ada Pura Gelap, ada Pura Batu Madeg, ada Pura Ulun Kukul, di mana penataran adalah inti. Refleksinya itu, kalau Pura Lempuyang sama dengan Pura Gelap, pemujaan Sang Hyang Iswara. Pura Andekasa sama dengan Pura Kiduling Kreteg, pemujaan Betara Brahma. Dewa di Batu Karu refleksinya adalah Ulun Kukul, sedangkan Pura Batur refleksinya adalah pemujaan Betara Wisnu, Pura Batu Madeg. Ada yang disebut dengan Catur Lawa, di mana Catur Lawa ini terdiri dari yang pertama adalah Pura Catur Lawa Ratu Pase. Yang kedua adalah Catur Lawa Ratu Dukuh. Yang ketiga adalah Catur Lawa Ratu Penyaringan. Yang keempat adalah Catur Lawa Ratu Pandi. Penyungsung pengemong-pengemong inilah yang nantinya akan bertugas menyukseskan proses upacara itu dari zaman keberadaan Pura Besakih itu sendiri sebagai kayangan jagat. Di samping itu, helai-helai yang lain kita bisa lihat ada Sad Kayangan. Sad Kayangan, kalau sudah menyebut Sad Kayangan, pasti dia jumlahnya harusnya 6 kayangan. Di Bali, Sad Kayangan itu jumlahnya 9. Sad Kayangan itu tidak menentukan jumlah, tetapi menunjukkan ketuaan, keawalan keberadaan pura itu. Pura Besakih termasuk di timur laut. Di timur adalah Pura Lempuyang, tenggara adalah Pura Golawa, pemujaan dari Maheswara. Di selatan Pura Andekasa, tempat pemujaan Dewa Brahma. Barat daya adalah Pura Uluwatu, pemujaan dari Batara Rudra.
Sedangkan di barat adalah Pura Watu Karu, pemujaan Mahadewa. Dan di barat laut adalah Pura Puncak Bangu, Puncak Pengelengan, pemujaan Sang Hyang Sangkara. Dan di utara adalah Pura Batur. Sedangkan di tengah sendiri adalah Pura Pusering Jagat yang berada di Pejeng. Setelah dari Sad Kayangan, kita juga mengenal pura yang disebut dengan Dang Kayangan. Pura-pura yang terkait dengan tokoh-tokoh suci yang ada di masing-masing zamannya. Dan sebagai helai terluarnya itu adalah Kayangan 3. Ketiga pura ini bertempat di sebuah desa pekeraman. Jadi kalau dilihat dari pembagian ke-18 komplek Pura Besakih itu, di Batu Sese namanya ada Pura Lawangan Agung, tempat gapuranya masuk ke Pura Besakih. Sekitar 5 kilo dari Pura Persimpangan. Pura Persimpangan ini fungsinya adalah ketika beliau datang Melasti pada saat Manco Wali Krama apa turun kabeh, datang dari Melasti simpang ke Pura Persimpangan ini. Kemudian yang kedua adalah Pura Dalam Puri. Apabila masyarakat Bali ada yang sudah melaksanakan upacara ngaben, ada istilah negara gunung dan Majaraja lalu ngelingihang. Pada saat itu harus simpang ke dalam puri menyembah Ida Betara Durga karena di sana standanya Dewi Durga. Sebelah timur Pura Dalam Puri, ini kalau dilihat dari lontar Atmo Pertangse, di sana diuraikan ada Tegal Penangsaran, tempat roh-roh yang disiksa. Lalu melewati Batu Macepa, artinya tempat-tempat hukuman para roh yang melaksanakan kesalahan-kesalahan pada hidup di dunia. Lalu ada Titi Ugalagil, jembatan yang goyang, kalau jatuh masuk ke neraka. Naik sampai di Cemara Geseng. Cemara Geseng artinya sudah habislah seluruh karma-karma buruknya di sana. Orang-orang yang ingin mendapat kesucian lewat Candi Bentar, naik menuju Manikmas. Manikmas ini adalah pura tempat penyucian. Menuju ke Pura Bangun Sakti. Bangun Sakti fungsinya adalah untuk pemujaan kepada Dewa Pertanian, memohon agar semua tumbuh-tumbuhan bisa hidup dengan baik. Bangun Sakti artinya, bangun artinya bangkit, sakti kehidupan. Sebelah baratnya ada Pura Ulun Kukul. Kalau menurut pengideran pura, Ulun Kukul ini termasuk arah barat dari Pura Penataran Agung, tempat pemujaan Mahadewa. Lalu ke utara ada Merajaan Selonding. Itu tempat penyimpanan musik selonding dari keturunan Demane Angkeran yang masih memelihara di sana, pengembangnya. Nah, selanjutnya ada Pura Gua. Pura Gua itu adalah stana dari Naga Basuki. Di atasnya ada Pura Rambut Sedana yang fungsinya adalah berkaitan dengan dagang. Di sanalah tempatnya. Naik lagi, maka sampailah di Pura Merajaan Kawan. Jadi Pura Banua namanya. Di sana berkaitan dengan upacara pertanian. Memohon supaya hasil panennya itu bisa dipakai lebih lama, ngirit. Jadi bahasa Balinya ini. Lalu ke timur dikit ada Merajaan Kanginan. Sebenarnya merajannya Demane Angkeran. Lalu ada Pelinggi Empu Bradah, karena Empu Bradah pernah berjasa di Besakih. Lalu ke barat ada Pura Cenggale. Ini adalah pura yang aloh, Rajapati kalau. Di sana disimpan patung Empu Kuturan dan Resi Markandia. Di atas Pura Banua ada Pura Basukian. Nah, Pura Basukian ini sentralnya Besakih. Pura ini sebenarnya menjadi dua bagian. Di utama Mandala ini adalah Istana Lingga Ida Betara Naga Basuki. Dan yang di Madya Mandala adalah penyungsungan Bali Mula Bali Aga. Mereka ini ditugaskan oleh beliau untuk menjaga Pancadatu.
Di Bali kan ada yang disebut dengan kayangan tiga atau trikayangan. Pura Dalam Puri adalah kiblatnya dalam sejagat Bali. Pura Penataran Agung adalah kiblatnya Pura Bali Agung atau Pura Desa. Sedangkan Pura Basukian ini adalah kiblatnya Pura Pusah. Naik ke Penataran Agung, di teras pertama akan bertemu dengan Balai Pegat dan Balai Ongkare. Ada Balai Pegambuhan. Di sana teras pertama dari Sakteloke itu. Mandala kedua adalah Pura Penataran Agungnya. Di sana pelinggih pokoknya adalah Padma 3, tempat pemujaan Siwa, Sada Siwa, para muslim. Mandala 3, pelinggih pokoknya adalah Betara Maspait, Meru Tumpang 11. Catur warga Bang Mane Angkeran, yaitu pelinggih Ida Betara Tulus Dewa. Mandala keempat, pelinggih pokoknya ada Betara Sunaring Jagat. Di sebelah kirinya ada Betara Subandar. Mandala kelima ada Ratu Wisesa, Meru Tumpang 11. Mandala keenam ada pelinggih Kiwa Tengen, pemujaan kepada Ardanariswari, jadi perusuh perdana. Lalu mandala ketujuh Sunia, artinya tidak ada apa-apa lagi, kosong di teras terakhir. Dari Penataran Agung kita akan bisa lihat dari utara ada Pura Batu Madag, tempat disetanakannya Ida Betara Wisnu pada Meru Tumpang 11. Di Batu Madag ada juga Pedarman Ida Mane Angkeran, Meru Tumpang 9. Ke timur ada Pura Gelap, tempat pemujaan Betara Iswara, Meru Tumpang 3, sebagai penguasa arah timur. Kemudian ke selatan ada Pura Kiduleng Kerteg, pemujaan Ida Betara Brahma pada Meru Tumpang 11. Dari Penataran ke atas, luhuring Ngamalama. Pura Pengubengan. Pura Tirte. Pura Peninggawan. Masyarakat desa adat Besakih dibagi untuk memaksan masing-masing pura. Di desa adat Besakih secara struktur kelembagaan itu terdiri dari 8 pemaksan. Nah, pemaksan-pemaksan inilah yang mempunyai kaitan ketika ada kegiatan-kegiatan upacara baik yang bertingkat skala kecil maupun besar di masing-masing pura yang diempon oleh pemaksan tersebut. Nah, sementara kalau berbicara soal upacara-upacara yang berskala besar, fungsi masyarakat Besakih hanya sebagai pelaksana operasional. Sedangkan sumber dananya itu bersumber dari uluran tangan umat dan pemerintah Pemprov Bali. Berikutnya di Besakih juga ada upacara yang sangat unik yang disebut dengan upacara ngusabe. Juga kita kenal dengan istilah mecatur. Upacara mecatur ini adalah upacara yang dilangsungkan di 4 catur lokopala itu. Karya 4 itu adalah mulai dari Pura Gelap. Upacaranya dilaksanakan pada Purnamaning Karo yang disebut dengan karya pengentek jagat. Pura Ulung Kukul itu yang disebut dengan karya pengurip bumi. Itu disanakan di Lemeng ketiga. Nah, setelah di situ lagi ke tengah di Padma 3 yang disebut dengan Usabe Kapat. Pindah ke Pura Batu Madag. Itu adalah di Tilem kelima.
yang disebut dengan Penaung Bayu. Setelah itu baru ke Pura Kiduling Keteg, itu di Purnama ke-6 yang disebut dengan Kari Penja Brahma. Ada perayaan yang dilakukan setiap setahun sekali juga yang disebut dengan Betara Turun Kabeh. Semua dewa-dewa yang ada di Besakih semua turun ke penataran, itu turun kabeh. 10 tahun sekali itu dilangsungkan upacara yang disebut dengan upacara Mance Wali Keramun. Itu dilangsungkan rutin setiap 10 tahun sekali. Dan yang sudah kita ketahui sebagai goal upacara tertinggi yang sudah kita rayakan sampai saat ini, itu yang setiap 100 tahun sekali, yang disebut dengan upacara Eke Dasa Ludra. Masih ada satu upacara. Upacara ini di dalam lontar Bamakerti atau lontar-lontar yang mengacu tentang Raja Purana yang ada di Besakih, ini disebut dengan upacara Merebu Bumi yang dilangsungkan setiap 1000 tahun sekali. Penataran Besakih ini kita melihat fungsi yang sangat utama, khususnya dalam segi kehidupan sosial di Bali. Karena Pura Besakih ini adalah salah satu pura yang berfungsi sebagai pemersatu umat Hindu di seluruh Bali. Suatu saat Pura Besakih itu adalah pemersatu umat di seluruh Nusantara. Karena begitu kita sampai di penataran 3, di Padma 3 ini, kita tidak akan ada perbedaan lagi. Di sini betul-betul konsep manusia pada sebagai manusia sebagai sewa pelayan Tuhan. Jadi konsep keberadaan penataran ini adalah berfungsi sangat utama sebagai pemersatu umat Hindu dari dulu dan sampai kapanpun. Meriot